Kita jawab sebentar Lu ya. diam dulu, Gong. Ya. Lu udah lama. Bang Agung diem dulu ya. Lanjut Bang Andi. Bang Ardian saja udah paham dia. Menurut kamu itu marubah, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Yesus itu Tuhan yang menjadi Oke. Yesus itu Tuhan. Mana datanya? Mana dalilnya Yesus itu Tuhan? Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Ya mana datanya? Dalilnya mana? Paham ya, Pak? Ya di mana dalilnya itu? Anda bicara doang. Ini cita-cita loh. Anda bicara cita-cita. Ini kita bukti Oke, mana baik. ya? Mana dalilnya Yesus Tuhan menjadi manusia? Oke, dalilnya itu dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 17. Yohanes 1 ya Yesus belum nongol. Yohanes 1 Yesus belum ada. Iya, di situ diperkenalkan bahwa Tuhan itu yang menjadi manusia itu. Yohanes 1 Oke. ayat 1. Ya, firman Baik, itu ikuti. tadi. Diam dulu, Gong. Berisilah Kak Ugo. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ya ada Tuhan. Kan sudah menjadi manusia. Nah, tunggu dulu, Pak. Bapak belum paham. Bingung lagi dia. Nggak bingung. Hmm. Saya hanya Bapak yang tidak tahu. Bukan Ini nggak loh bingung. pertanyaannya, dengerin dulu ya. Kan menurut Anda nih, Tuhan menjadi manusia. Setelah Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A, masih ada. B, tidak ada. Baik, kita ikuti apa kata Alkitab ya Pak ya. Jangan pola pikir dari Quran dibawa ke bahas kita Alkitab ini. Baik. Wong Jadi ditanya ada atau tidak kok jadi. A ada, B tidak ada. Iya. A atau B? jangan dulu adu B dulu karena nggak seperti Pertanyaannya apa aja? Oten ini kalau ditanya apa muter-muter. Itu Alkitab tidak Saya ulang lagi ya. Ini bahasa Indonesia, bro. Terlaluan kalau kamu nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Saya tanya sebentar Bang Andi. Iya, Saya tanya baru Bang. Saya tanya Bang Andi dulu. Bang Andi minta dijelaskan atau minta dijawab? Minta dijawab, nggak Nah, dijelaskan. nggak minta dijelaskan. Oke, lanjut Bang Andi. Ya, saya Nggak ulang usah ya. dijelaskan. jawab itu juga dengan menjelaskan. Ya, nanti jawab dulu baru menjelaskan. Dengerin ya pertanyaannya ya. Sesuai statement kamu, Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan. Setelah Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A, masih ada. B, tidak ada. Jawab. Oke, sesuai dengan konteks pertanyaan itu, itu kurang tepat pertanyaannya. Tak. Lah kan salah kan pertanyaannya kan? Bilangin juga. Sampai satu dibaca. Pada mulanya adalah Pertanyaannya salah Bang Andi dibilangin juga. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Kenapa ya pada Oten nggak ngerti bahasa Indonesia ya? dan firman itu adalah Allah. Susah memang kalau udah mati susah. Oke, Masa, Bang silakan. Andi? Apa Saya yang ulang silakan lagi. nggak nyambung? Jawab. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi nih. Sekali lagi saya ulang. Sekali lagi saya ulang. Iya, Sesuai kata dengan Allah. pernyataan kamu, makanya dengerin ke orang ngomong biar kau paham. Sesuai dengan statement kamu, Tuhanmu menjadi manusia. Pertanyaan sederhana. Waktu Tuhan sudah menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A, masih ada. B, tidak ada. Silakan. Ada Berarti Tuhan nggak menjadi manusia kalau masih ada. menjadi manusia, makanya Anda tidak paham. Jangan Kalau Tuhan menjadi manusia, kok masih ada Tuhan? paham. Jadi Yohanes 1 ayat 1 jelas mendefinisikan di situ Allah, Elohim. Nggak ada Allah, nggak ada Allah di Yohanes, nggak ada. Perjanjian lama Elohim, Theos, Ya, Theos. Terus plural. Theos menjadi manusia, oke? Dewa dong. Ya, oh Banyuwa masuk Banyuwa. Empuk, silakan. Jadi begitu dia. Yang mana orangnya ini yang mau diterapi? Yang Maruba. mana? Oh, lamar rupa. Iya, lamar rupa. Apa masalahnya ini? Apa diagnosa awalnya apa? Gejala awalnya apa dia? Sakit kepala, kepalanya menjalar ke dalam hati sehingga membatu Gurunda. Lanjut. Berarti dia juga cuplis. Cukup percaya iblis gitu. Betul. Oh. Ayo, Maruba apa ini yang kamu rasakan pertama kali itu di mana? Kaki, kepala, tangan atau di gigi? Coba. Mama. Ini diskusi secara dewasa lah Bang Juma. Iya, saya berhadapan dengan Kristen kan.
Iya, dewasa saja berdiskusikan santai. Orang Kristen itu mana pernah dewasa ketika berbicara mengenai konsep agama? Di mana Anda menemukan ada orang Kristen dewasa berbicara agama? Bang Zuma. Karena dewasa lah maka saya jadi Kristen, Bang. Kalau Anda dewasa, Seandainya kalau saya tidak dewasa, saya coba tidak coba Muslim sekarang. coba Anda tanya anak TK, tunjukkan foto Yesus. Tanya mereka, itu Tuhan atau manusia? Apa jawab anak TK? Nah, kalau Anda tidak dewasa itu saja pun Anda tidak- Anak-anak TK aja tahu, anak TK aja tahu. Kamu mengatakan dirimu dewasa, membedakan antara manusia dan Tuhan aja kamu nggak bisa. Ya. Ketika Anda mengatakan seperti itu, Anda tidak dewasa. Lah, kok nggak dewasa pula? Sekarang yang menjadi patokan keagamaan itu, ketika kita mengatakan diri kita itu beragama, yang menjadi patokan kita itu adalah Yesus kan? Kalau di Kristen, Anda tahu tidak? jangan ajarin saya. Anda tahu, Anda tahu. Jadi memang Anda tidak Anda tahu, dewasa. Anda tahu. tidak- Sekarang saya tanya, beragama itu yang menjadi acuan. Kalau kami Nabi Muhammad, kalau ente siapa? Dengar dulu Pak, tadi kalimatmu yang pertama udah salah. Masa foto itu kan gambaran, bukan Ya, Yesus itu kan gambaran, memang gambaran manusia, bahkan bentukan Lalu manusia. kenapa Anda Lucu mengatakan ente itu. begitu, Tuhan? Lucu Dan ente itu. Dewasa. Coba Anda buka di sekolah minggu itu yang diperlihatkan fotonya Yesus loh, dan foto Ya, Yesus itu itu gambaran, Anda, tapi itu bukan persis Yesus itu. makanya saya katakan anak TK aja bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Lu kenapa Ente namakan orang Tuhan? dewasa, Anda orang dewasa, Anda nggak bisa membedakan itu. Anda ini mau Apa? skema saja. Skema apa lah? Itulah Kristen ketika dia terluka, yang lain dituduh kesakitan. Anda yang sakit, Anda yang melukai diri Anda sendiri, Anda yang merasakan sakit itu sendiri. Kami di sini sebagai dokter, sebagai tabib untuk menyembuhkan ente. Kok jadi sakit hati ente dibilang kayak gitu? Sekarang permasalahannya, yang menjadi teladan Anda menjadi Kristen itu siapa? Kalau kami di Islam menjadi teladan kami adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Nah sekarang ente yang jadikan teladan Anda siapa? Ya itu tadi Jesus. Yesus. Di mana Yesus memberikan teladan menyembah dirinya? Jawab. Ya itu di dalam Matius Nah, 19. di mana? Matius 28 ayat 18. Matius 28 di mana dia perintahkan di situ untuk menyembah diri ya? Di mana? Matius 28 ayat 18. Apa yang dikatakan sana? Sembahlah aku gitu. Kepada aku diberikan kan? Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Yang memiliki surga. Siapa yang memberikan? Ya itu antara itu ketiga pribadi itu Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Siapa yang memberikan? Anda putar-putar saja pun. Siapa yang memberikan? Jadi hanya Allah. Jadi hanya Allah. Jadi hanya Allah. Dari mana kau? Di mana lagi kau curi kata Allah itu? Saya tanya, Yesus itu diberikan atau memberikan? Iya diberikan karena dari Bapa. Diberikan. Kalau dia diberikan, Anda tahu kalau hubungan dia dengan Bapaknya seperti apa? Kalau dia diberikan, berarti ada hakikat yang maha kuasa di luar dirinya yang memberikan kuasa itu, betul? Bukan di luar dirinya, karena mereka satu hakikat. Satu hakikat nenekmu kiper. Inilah Anda tidak kau. terima ya terserah Anda. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, siapa yang mengajarkan Anda Yesus dan Bapa itu satu hakikat? Siapa yang ngajarin? Ya firman Tuhan ya Tuhan itu sendiri. Di mana? Di mana tertulis bahwa aku dan Bapa satu hakikat? Di mana? 10 ayat 30 aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu apa? Satu di situ, satu Satu hakikat. apa? Satu hakikat. Sebagaimana juga Bapa memiliki hidup, aku juga anak juga memiliki hidup. Satu hakikat katanya. Terus kenapa Yesus manusia sementara Bapa tidak manusia? Itulah Anda tidak paham baca Alkitab. Kok jadi saya yang nggak paham? Anda yang sedang karena Anda tidak baca. Anda itu sedang menipu. Anda mengatakan Menipu. Yesus dan Bapa satu hakikat. Bapa bukan manusia, Yesus manusia. Mana hakikatnya yang satu mana? Hakikatnya pada mulanya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu, hakikat mereka adalah Allah. Di mana itu tertulis? Yohanes Di 3 mana ayat 16 itu? dikatakan. Dengarkan Di mana dulu ya. Yesus mengatakan itu? Di mana? Dengarkan dulu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katanya tadi satu Jadi anak itu hakikat. diberikan kepada seluruh dunia. Jesus itu diberikan kepada Katanya dunia ini. tadi satu hakikat. Iya. Ya apa? Bapak bukan manusia. Bapak bukan anak.
Nah, Bapak ya Bapak, Anda ya anak. Mana Iya, satu satu hakikatnya? hakikat di dalam Satu hakikat yang mana? kuasa, di dalam kekuatan, di dalam keilahian. Kata siapa? Ya kata Alkitab. Mana tertulis? Itu kata Bible. Di mana tertulis? Saya mau lihat. Bapa memiliki hidup, anak memiliki hidup. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau Bapak tidak diberi roh, Bapak ini mati kan? Lari lagi. Mati nggak? Hah? Kalau Yesus ini tidak diberi roh, mati atau hidup? Anda pertanyaan Anda lari-lari saja. Ya Anda kan mengatakan bahwa dia satu hakikat. Sekarang kalau mulutnya Yesus dilakban, hidungnya dilakban, mati nggak Yesus? Satu hakikat itu dalam istilahnya. Oh. Saya pahamnya bahwa mereka sekarang sebagai manusia, kalau mulutnya Yesus dilakban dan hidungnya dilakban, mati nggak Yesus? Mati nggak? Mati nggak? Parah. Tadi katanya satu hakikat, kau itu ngomong karena kerasukan roh setan. itu apa? Roh setan yang berbicara dalam tubuhmu itu dengan mengatakan manusia dan pencipta manusia itu satu hakikat. Anda ini Apa? Mati akal kan? Nah, mati akal kan Anda? Anda itu berbicara berdasarkan roh janganlah setan. begitu. Saya sudah tunjukkan tanya. Mana? Bilang roh setan. Ya roh setan lah. Lalu roh apa yang mengajarkan Anda menyembah orang? Ya roh Kudus, bukan Di mana anak Roh Kudus? Di mana Roh Kudus? Iya. Di mana Roh Kudus memerintahkan Anda menyembah anak manusia? Di mana? Di Alkitab lah. Tolong tunjukkan, silakan. Gampang saja itu kalau masalah itunya. Masalah anak-anak. Parah kau ini. Nanti kalau udah dapat jawabannya, buat lagi pertanyaan baru lagi Oh supaya tidak, saya minta pertanggungjawaban. Apa Anda mengatakan Roh Kudus, Roh Suci yang mengajarkan Anda menyembah Yesus itu dalilnya di mana? Aduh. Ini kita baca. Silakan. Ada jangan lagi lompat-lompat lari-larian. Iya, silakan. Tertulis di mana dalil itu? Di mana? Ya, tunggu sabar. Pasti salah jawab ini, Pak. Oh iya. Enggak lah. Silakan. Ini pertanyaan udah biasa ini diucapkan ini. Silakan tunjukkan. Coba. Ya, saban. Mana? Siapa yang melihat Bapak? Oh, itu melihat Bapak, dia melihat aku gitu. Nah, Bapak disunat pada hari ke-8. Please. Cukup percaya iblis aja kau itu. Mana? Sabar dulu. Alamak. Ayo, pusingkan kau kan? Mati akal kan kau, Enggak, belum lagi selesai. Di mana Roh Kudus mengajarkan menyembah anak orang? Iya, sabar. Matius Yohanes 14 nomor 9, Bro. Ini dia. Jadi Yohanes 14 ya. Ayatnya yang ke-15 sampai apa tipuan iblis apa lagi yang ingin kau permainkan? Soalnya ini panjang, sangat jelas gitu loh. Sampai 31 di situ. Mana? 31-nya justru mengatakan apa di situ? Yohanes 14, jangan langsung 31. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ingat dulu. Mana Roh Kudusnya mana? Kita luruskan dulu yang pertama. Kau ingin membengkokkan ini pasti. Ketika Filipus katakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada dia, sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ia menandakan dirinya setara dengan Bapa. Kudusnya mana? Itu yang pertama dulu. Saya minta Roh Kudus. Supaya Anda jangan lari-lari nanti. Kamu lari-lari aja lah. Apa lagi? Pelan. Oke, masuk kita ke Roh Kudus ya. Ini dia. Ayat 17 itu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi yang diam di dalam saya itu Roh Kudus.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia di situ Aku datang siapa? kembali kepadamu. Tunggu. Tunggu dulu, sabar dulu. Belum selesai saya masih. Kacau ini anak. Siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Itu perintah ya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke. Iya, oke. Lanjut. Mana perintahnya? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana? Tunggu dulu, sabar dulu. Tadi sudah dengar itu dipanggil oleh Yang itu roh kebenaran. Jadi Dunia Filipus- tidak dapat melihat jadi ketika dia, menerima Filipus dia. bertanya, tunjukkanlah Mana? Bapak itu. Dia Yesus itu menyatakan Barang siapa memegang perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa. Sekarang pertanyaannya, mana perintah Yesus? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana? Anda kan mengatakan, Anda kan mengatakan Roh Kudus. Ya, mana Kita dalilnya? masuk ke Roh Kudus ini. Silakan. Matikan mikrofon saya. Silakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini mengajarkan, mengingatkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, mana perkataan Yesus sembahlah aku mana? Perkataan Yesus, bukan dulu, jangan dulu ada sana lari ke sembah-sembah. Pernyataan Yesus bahwa dia adalah anak Allah, anak yang memiliki hidup sendiri. Anak Allah. Anak Allah. Dia adalah juru selamat, penghapus dosa Ya manusia. itu kesaksian kamu. Yang saya Bukan, tanya itu kesaksian aku Yesus. katakan tentang dirinya. Kesaksian Yesus Yesusnya katakan mana? Menyembah dirinya itu mana perintahnya? apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya sebagai juru selamat, penebus dunia ini, dan juga memiliki hidup. Kacau yang diskusi. Aduh, itulah yang saya katakan cuplis. Cukup percaya iblis. Ya. Mana dalilnya? Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mana perkataan Yesus? Mana perkataan Yesus sembahlah aku? Mana? Lu ngerti gak sih bro, ini sama moderator ini, lu ngerti gak sih pertanyaannya Bang Juma? Ngerti gak? Anda jangan literate lah. Ya. Coba laku bukan begitu. Dengarkan saya, anak-anak murid, dengarkan. Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu bukan dari diriku sendiri. Yohanes 14:8 itu datang. Tunggu, dengarkan saya dulu. Dengarkan dulu, cuplis. Dengarkan dulu ya orang bicara, gantian. Aku Yesus berkata kepadamu, aku bukan berkata-kata dari diriku, tetapi Tuhan yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Di data nomor 50-nya apa yang dikatakan? Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Perintah siapa? Tanya samamu. Perintah siapa? Itulah bahwa memperkenalkan bahwa dia adalah juru selamat dunia ini. Enggak, saya tanya dulu. Yesus mengatakan. Yohanes 12 nomor 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu dosa dunia, dosa Anda. Itu imanmu, cuplis. Itu imanmu dari Paulus, dari iblis. Itu dari iblis. Ini dari Yesusnya yang kita tanya, itu dari Yesusnya mana? Kau akan dituntut oleh Roh Kudus. Nah, ini mah gereja dipakai ini anak ini. Yohanes 12 nomor 50. Udah, turunin. Kalau sudah kerasukan roh setan begini, turunin aja. Sebelum turun, saya tanya dulu dia, dengerin pertanyaan saya ya. Bro, dengerin dulu ya. Siapakah sebenarnya Tuhanmu? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Tunjuk salah satunya, siapa Tuhanmu di situ? Saya ulang ya. Siapakah sebenarnya Tuhanmu? Diam dulu, Gong. Siapakah sebenarnya Tuhanmu? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Silakan dipilih.
Itu bukan pilihan berganda itu, kebaca gitu. Nggak mau dia. Iya. Jawab aja lah. Kok susah amat sih Bang Karena Anda nggak Maruf. paham. Jadi saya capek, saya seperti ini aja Bang Juma nggak paham-paham dari tadi. Udah kau turun aja, Udah, turun. udah Kau ke kedapatan gereja, cipok pantat kedapatan pendeta. tentang Yesus, lompat ke Pantat Roh Kudus. kirinya, Udah pantat kedapat Roh kanannya, Kudus jawabannya, lompat ke Yesus. kau cipok. Karena kau nggak bisa Aduh, diskusi. Anda. Kau nggak bisa Udah saya katakan diskusi. skema Anda itu. Kau turun aja, kau ke gereja jilat anus pendeta, udah selesai. Biar otakmu itu bisa segar. Waduh. Hmm. Coba Agung saya tanya dulu. Gung, siapakah sebenarnya Tuhanmu, Gung? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Siapa Tuhanmu, Gung? Tanya lagi tadi udah dijawab kan? Siapa? Bapa, Yesus, Roh Kudus, Semuanya atau benar. semuanya benar? Semuanya benar. Berarti Tuhanmu 3. No. Ketiganya adalah satu. Waduh Banjuma, ketiganya adalah satu, digabung dia. Ya itulah ajaran cuplis. Cukup percaya iblis. Nah, iblis yang ngajarin itu nggak mungkin. bukan Yesus begitu, mengajarin Bang. Yohanes 17 nomor 3. Ada berapa Tuhan menurut Yesus? Satu kan? Nah, lalu Yesus ketika Yesus mendudukkan Tuhan itu satu, Yesus mendudukkan dirinya sebagai apa di situ? Dia sebagai di sini Yesus itu ada Sebagai apa? 3 kedudukan. Ya, cuplis. 3 kedudukan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai apa? Iya, memang Yesus itu ke dunia ini itu diutus sama Bapa. Betul itu. Nah, terus Yesus mau dikenal, Yesus itu mau dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, makanya itu dari saya tadi mau sebut Yesus itu dibagi 3. Ya, Weh, Mama, kedudukannya dibagi 3. Karena orang dibagi Yesus 3. sebagai kedudukannya itu dibagi 3. Bentar, jangan diputus dulu. Kedudukannya itu dibagi 3, yaitu dia itu turun ke dunia ini diutus oleh Bapa, dia itu sebagai raja, dan dia itu sebagai imam. Itu yang saya tahu. Aduh, sudahlah. Kalau Kalian itu umat cuplis. Cukup percaya iblis. Jelas-jelas sekali loh di situ. Hidup kekal itu mengenal Yesus itu- Bapa satu-satunya Tuhan Yesus itu dan mengenal setara Yesus dengan Tuhan. yang engkau utus. Yesus itu ingin setara dikenal dengan sebagai apa? Yesus. Yesus mau dikenal sebagai apa? Tuhan, Di mana? Mesias. Udahlah Bang Andi. Udahlah. Sama Mesias lagi. Yesus mau dikenal sebagai Mesias. Yesus Kenapa dikenal disembah kalau gitu? Kenapa sebagai disembah? Ya, sebagai Tuhan. Di mana dalilnya Yesus mau dikenal sebagai Tuhan? Di mana Yesus mau dikenal sebagai Tuhan? Oke, Ah. ada muka dalilnya. Ya, silakan. Ayatnya ada di Di mana? Di mana? Di gereja. dalam Di mana? Alkitab. Dalam Alkitab, Yesus dalam surat kabar itu yang datang dari setara. Belanda. Alkitab. Setara. Yesus itu dikatakan di dalam Alkitab itu setara dengan Tuhan sendiri. Ya, kalau setara berarti dua Setara, Tuhan. Berarti dia punya Berarti dua Tuhan dong. Kalau bukan setara. dua Tuhan. Lah, Nah, begini maksudnya. tadi itu katanya ya. setara. Kalau setara itu berarti ada Iya, dua yang setara. Konsepnya Nah, itu setara berarti sama, ada berapa? Ya, konsepnya itu Setara sama. ada berapa di situ? Setara berarti ada berapa? Kan tadi udah disebut. Iya, setara itu ada ketiganya berapa? ada satu. Iya, setara itu ada berapa? Satu. Ya. Cuplis, Dua. cuplis. Aduh. Berarti Tuhan Kristen ada berapa? Tuhannya Kristen ada berapa?
Satu. Duh. Wah. Sakit. Ya. Inilah yang Kalau dikatakan kita pakai bahwa logika, Kristen itu memang kalau kita kerasukan pakai roh setan. logika, ya kita pakai. Ya. Dan itu akan menjadi musuh kita kalian itu pakai Yesus yang logika kalian itu sembah itu akan dua, menjadi musuh sebetulnya kalian. bisa 3. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Oke? Setan menjanjikan janji-janji, memberikan janji-janji kepada Kristen. Dan setan membangkitkan angan-angan kosong Kristen. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan Contohnya belaka seperti kepada apa? mereka. Nah, tadi Anda mengatakan Yesus dan yang mengutus Yesus setara. Berarti kalau setara itu minimal 2. Nah, sekarang giliran ditanya, Yesus, Tuhan kamu ada berapa? 1 lah. Yang tadi setara itu berapa? Inilah yang dikatakan menjanjikan angan-angan kosong, membangkitkan angan-angan. Ini angan-angan semua nih, sama seperti yang kabur tadi, yang di-kick dari sini sudah berapa oten yang kita kick di sini. Mereka itu berbicara berdasarkan angan-angan, bukan berbicara mengenai pengakuan Yesus. Yesus mengatakan apa, kalian mengangan-angankan Yesus seperti apa? Bicara pakai data. Kan pakai data. Justru bukan data-data itu yang membuat Anda berangan-angan. Yesusnya berkata apa? Kalian mengangan-angankan apa? Terus kalau Yesus nggak berangan-angan, gimana? Menurut Nah, sekarang begini. Yesus ingin dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yesus itu dikenal sebagai apa? Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sebagai raja. Alamak. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai Utusan, iya. ya, utusan. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus harus didudukkan sebagai rasul, utusan. Betul? Kan tadi sudah saya bilang, Yesus itu bukan hanya utusan saja, melainkan dia itu raja. Tetapi dia itu kan, gini, dijelasin sedikit ya. Ini Agung yang pernah ngaku mualaf kan ya? Iya. Waduh, orang sakit. Mualaf balik lagi karena takut sama istrinya. Oh, ada istrinya. Ya udah, lanjut. Ada istri. Nah, yang datang itu dulu takutnya takut kabur lagi. Ini bunda ini siapa? Muslim apa? Muslim dia. Oh ya sudah lanjut. Waduh, gimana ini Agung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu itu dia udah tersadarkan Yesus itu utusan, bersyahadat. Beberapa hari kemudian dia telepon saya, bahkan keluarganya nelpon saya. Andi, kau jangan paksa anak saya, keluarga saya mualaf. Loh, siapa yang maksa begitu? Akhirnya Agung kembali lagi karena takut sama keluarga. Jadi balik lagi ke Kristen gitu. Masuk lagi dalam barisan roh jahat berarti. Nah, itu dia. Wah, sudah bagus-bagus keluar dari lingkaran setan, masuk lagi dalam lingkaran setan. Jadi cuplis lagi. Cuplis lagi dia. Cukup percaya iblis. Aduh, parah. Janganlah kayak begitu. Syukran Bunda. Janganlah kayak begitu. Anda belepotan kan, Anda menjadi saksi. Betapa banyak orang Kristen yang saban hari kita tanya, roh apa yang membimbing Anda menyembah Yesus? Apa jawabannya? Roh Kudus, Roh Kudus. Diminta dalilnya, apa yang ditunjukkan? Yohanes 14. Loh, justru dalil-dalil pengakuan Yesus itu yang menampar Anda semua. Ayo dong. Nah, maka itulah. Maka Dari itulah kita harus membahas satu persatu. Kita mengenal siapa roh itu, siapa Yesus itu siapa. Nah, sekarang permasalahannya gini. Kita ngerti. Permasalahannya gini. Yang mengetahui siapa Yesus sendiri atau Anda? Kalau kita sebagai orang Kristen, ya Bang Sumaya, saya itu percaya bahwasanya dia itu dibagi menjadi 3.
La ilaha illallah. Diba- sabar, jangan potong dulu, sabar. Kita jelasin. Dibagi 3, Apanya dia yang dibagi itu 3? sebagai roh, iya. Dia itu sebagai anak, iya, karena dia diutus. Terus satunya apa ya? Lupa lagi satunya. Iya ampun. Pisang yang diulek dibungkus daun pisang. Lalu dikukus. Bapa, Putra, Bukan. dan Roh Kudus, ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebenarnya itu ketiganya itu satu hakiki, satu hakikat. Oh, Di gitu. dalam Alkitab itu banyak yang mengatakan Yesus itu Oke. diutus ya Bang Suma ya. Baik. Sekarang saya Itu ya, tanya, Yesus kemanusiaan Yesus itu hakikatnya apa? Hakikatnya kan sebenarnya di dalam Alkitab itu juga menuliskan bahwasanya Tuhan tidak bisa dilihat Enggak, dengan bukan itu kasat yang saya mata, tanya. ya kan? Yang saya tanya, manusia Yesus ini, kemanusiaan Yesus ini hakikatnya apa? Untuk menyelamatkan orang yang terhilang. Maksudnya Benarkah seperti Saudara ini. Agung lulusan Untuk S2 menyelamatkan- teolog? Iya. Oke, sebagai lulusan S2 teologi, saya tanya, jasadnya Yesus, nonotnya, kakinya, kepalanya, giginya, pusatnya, lambungnya, ususnya, anusnya, itu hakikatnya apa? Tidak ada hakikatnya sih. Ya udahlah, ampun aku. Cuman dia tuh Ampun. hanya sebagai Tuhan, diutus di dunia ini. ya Tuhan. Ini Hakikatnya itu kelihatannya roh yang merasuki Anda ini adalah roh yang dulu juga merasuki siapa? Siapa? Firaun. yang gagal lah. Iya, Gong. Gua masih waras. Iya, serius. Gong. Kamu itu debater lawas loh dari dulu. Udah berubah sampai sekarang. Udah ada peningkatan. S2 loh. Iya. Masih Jangan-jangan ada Agung, debat jangan-jangan tapi kan kisahnya nggak lama. jangan-jangan Agung yang sama ngajarin Paku. teolog bom-bom. Bukan, kalau itu bukan saya. Oh, Kalau karena dia logika mengaku saya punya dengan dosen Pak bernama Bambang Agung. Bukan. Benarkah Bukan. Agung Nama ini Agung S2? itu banyak soalnya. Benarkah Agung ini S2 yang sering menginjili ayam, tikus? Benar ya? Jangan dibahas. Hah? Nggak apa-apa. Jangan dibahas sudah. Teman-teman kita udah pada tahu bahwa Pendeta Agung ini memang spesialis penginjilan hewan-hewan. Betul ya? Ya kan? Agung. Jadi teman-teman, menurut Iya. yang mana yang lebih berat diinjilin antara ayam dan kucing? Jangan bahas itu. Aku lagi mas bahas itu. Ya nggak apa-apa, supaya teman-teman Kristen juga paham bahwa satu-satunya pendeta di Indonesia yang menjalankan perintah Yesus itu hanya Pendeta Agung. Karena Yesus mengatakan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Betul? Betul? Iya. Nah, iya. Dan pendeta-pendeta lain hanya memberitakan Injil kepada manusia. Karena manusia bisa memberikan perpuluhan. Tapi Agung ini ikhlas. Ini ilmu ikhlasnya tinggi. Dia menginjili kucing, menginjili tikus, menginjili ayam, menginjili buaya, menginjili singa. Tapi yang diinjili itu tidak membayar dia perpuluhan. Tapi beliau masih tetap sampai hari ini menginjili. Bahkan kalau nggak salah informasi, Anda juga pernah menginjili seekor kecoa, betul? Betul Bang? Bang? Benar kan? Ya. Coba lihat. Jadi orang ini tanpa pamrih dia, tanpa pamrih. Kalau manusia diinjilin wajar karena dibayar. Tapi Agung ini menginjilin tikus, kecoa, nyamuk. Itu kalau dia digigit nyamuk, dia injilin nyamuk itu. Coba tanya. Caranya coba.
Gini Coba lah tanya. Gung, Coba kalau tanya. nyamuk datang ke pipinya Gung, nyamuk sayang, jangan kau gigit aku, dengarkan saya kata-kata saya, gitu ya Gung ya. Sampai gemuk itu nyamuk gigit darahnya Dulu Gung. enggak bang, dia dulu kan mau menginjilin kita, gagal, pindah ke binatang nih. Tapi itu satu peningkatan. Kalau beliau ini kan lemas ngomongnya kayak gitu karena memang dia nggak nerima perpuluhan. Beda dengan Pak Bom Bom. Andai kan bisa hidungnya, matanya berbicara, matanya pun berbicara. Kenapa? Perpuluhan lancar. Gitu. Dulu nggak gitu itu Gurundaya, sangar dulu dia itu. Siapa? Agung di WA dulu itu. Oh iya iya. Kok menjadi segini sekarang gitu? Ya karena hari-hari dia menginjili binatang, Dek. Dan di sana dia tidak mendapatkan apa-apa, lemas dia untuk makan siang aja susah. Aduh Gung. Lucu. Tapi dia ampun banyak Mak, dia nggak bisa menginjili curut. Curut itu yang tikus kecil itu loh, nggak bisa ditangkap katanya, sulit. Tapi kalau cicak tikus diinjilin, tikusnya loncat-loncat kayak gitu-gitu. Iya. Iya kan, Gong? Gong? Masih ingat nggak? Udah Masih ingat nggak? lembek, sinyalnya merah lagi. Aduh. Masih ingat nggak ketika nginjilin tikus waktu itu? Tikusnya lari-lari lah. Masih ingat nggak? Gong? Tapi dia nggak berani kemarin. Kamu berani nggak injilin harimau lapar? Katanya dia. Waduh, itu saya belum ada ilmunya katanya. Takut dia yang dimakan. Waduh. Kok ada begini semua ya? Aduh. Ya itu karena pengaruh roh jahat itu apalagi. Kalau bukan roh jahat ya tidak mungkin mengantarkan mereka aneh kayak gitu. Kita malah sambil turun lagi dia, kenapa tuh? On off. Gua nggak bisa ngebayangin orang ini loh. Bener-bener udah nyata di depan mata. Masih diingkari, cuplis bener. Apanya? Cuplis. Ya udah, saya isi sedikit untuk teman-teman yang sudah. Ini Dayang, tadi yang hilang itu. Si Tina. Ini Tina siapa? Tina, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Anda Kristen apa Oten, Bang? Kristen. Iya, Kristen. Ada yang tidak ingin ditanyakan, silakan. Yang saya pertanyakan begini saja. Apa itu? Kenapa itu selalu kita bawa konten itu masalah agama Kristen? Oke. Di mana kekurangannya dan di mana eloknya kita membahas Alkitab atau Injil ini? Oke, kita jawab ya, Bang ya. Ya, siap. Oke, silakan Bang Joma. Iya, yang pertama karena yang kami tahu penjajah itu mewariskan agama Kristen. Lalu setelah penjajah kembali ke negaranya, Kristen yang ada di Nusantara mengajarkan kepada kita bahwa agamanya adalah ajaran kasih. Itu menarik untuk kita buktikan, karena setahu kita agama yang diwariskan penjajah itu pasti mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Tapi kok penganutnya mengatakan agama mereka itu agama baik? Setelah kita kaji, ternyata memang nggak ada kebaikan di sana. Kenapa? Karena antara penganutnya dan kitabnya sendiri itu bertentangan. Antara Yesus dan orang Kristen itu bertentangan. Antara Bapak dan orang Kristen itu bertentangan. Bahkan orang Kristen dengan otaknya sendiri bertentangan. Maka menarik untuk kita bahas. Itu. Yang kedua, agama Kristen kemudian sebagai agama yang diwariskan oleh penjajah, itu di dalam kitabnya penuh dengan istilah-istilah Islam. Bayangkan aja tuh, Anda masuk, Anda menyebut kitab Anda yang dari barat itu dengan sebutan Alkitab. Buka halaman pertama, muncul nama Allah di sana. Muncul nama Nabi, muncul nama Rasul, muncul semua istilah-istilah Islam di dalam. Maka Bible sendiri yang menantang dirinya untuk kita bahas. Karena mengambil istilah-istilah Islam.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ajaran Kristen itu diperintahkan untuk diberitakan kepada seluruh makhluk, termasuk diberitakan kepada Islam. Nah, begitu kemudian diberitakan kepada Islam, Islam bereaksi dong. Islam bereaksi dong. Masakan kita mau seperti sapi yang dicucuk lubang hidungnya ikut-ikut aja? Enggak dong. Ketika dikatakan bahwa beritakanlah Injil, barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Begitu kami diberitakan Bible kepada kami, ya kami pasti bertanya, ini apa? Ternyata kami umat Islam lebih paham produknya Kristen daripada Kristen itu sendiri. Jadi penjajah datang menawarkan sebuah agama. Begitu agama itu datang, itu kan produk barat. Sebagai produk, ya tentu kita harus tanya, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ternyata orang Kristen tidak lebih tahu daripada kami umat Islam. Artinya umat Islam lebih punya potensi, lebih punya kapasitas menjelaskan Bible daripada Kristen itu sendiri. Yang ketiga, orang-orang Kristen ini merasa dirinya paling benar, sehingga melakukan gerakan kristenisasi untuk mengkristenkan umat Islam. Nah, tidak mungkin kami membiarkan itu terjadi. Mereka mengkristenkan orang dengan menggunakan Bible. Maka alat yang mereka gunakan, kami pelajarin. Oh, ternyata keliru. Cara mereka memahami senjatanya mereka itu salah. Contoh, di dalam Bible mengatakan Yesus itu hanya utusan Tuhan berdasarkan kesaksiannya. Tetapi Kristen mengajarkan sebagai misionaris kepada umat Islam, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Di mana coba kebenarannya? Yesus mengatakan aku adalah utusan Tuhan. Misionaris mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Coba. Orang berakal mana yang mau dikibulin dengan itu? Yang terakhir kemudian, kitab suci Al-Quran membahas tentang kitab-kitab terdahulu, membahas tentang orang-orang kafir, membahas tentang sembahan-sembahan orang kafir. Berarti ketika kami membahas Kristen, membahas Bible, membahas Yesus, itu sama dengan membahas isi Al-Quranul Karim. Yang terakhir, kenapa kita berdialog seperti ini? Supaya menghindari adanya pemahaman yang tabu tentang Kristen, yang bisa menjadikan perpecahan antara anak bangsa. Umat Islam sudah tahu, oh Kristen itu begini. Jadi reaksi umat Islam ke depannya ketika ada permasalahan yang terkait dengan dua agama ini, umat Islam santai. Karena mereka umat Islam sudah pada tahu, oh kita maklumi aja karena mereka ini adalah cuplis. Kita maafkan saja karena mereka ini cuplis. Tinggalkan, ketika mereka membahas Al-Quran tinggalkan. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak paham. Jangankan paham Al-Quran, paham Bible aja, Kristen itu kagak. Mereka hanya mengimani, mereka hanya mempercayai, mereka hanya berangan-angan, mereka hanya dijanjikan dengan janji-janji yang tidak jelas. Contoh, siapa yang menjanjikan keselamatan di dalam Kristen dengan menyembah Yesus? Kristen tidak akan pernah bisa sanggup menjawab. Dengan mengatakan yang menjanjikan surga adalah Yesus. Tak ada janji surga dari Yesus untuk Kristen. Yang ada janji neraka untuk Kristen dari Yesus. Dan itu dalilnya lengkap di Bible itu sendiri. Sekira begitu, Bapak Tina. Silakan. Dibuka mic-nya, Bang. Silakan Pak Tina ditanggapi, Bang. Aduh, ke-mute itu. Halo. Tuh dibuka, Bang. Tuh diterima, Bang, dibuka. Pak Tina. Halo. Ya, silakan Bang, ditanggapi Bang. Yang mengkristenkan umat Muslim itu di mana? Udah itu yang kedua. Saya rasa kita di negara Kesatuan Republik Indonesia ini aman-aman aja kok. Tidak ada. Ibaratnya seperti dari Kristen pun yang masuk Muslim, ya kita aman-aman. Yang dari Muslim itu kan kepercayaan ini kan pribadi masing-masing. Nah, ngapain kita bahas-bahas maka salah buku Alkitab? Itu yang saya apakan sama Pak Juma itu.
Ya, kita bahas Bible itu karena di dalam Bible itu mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Harusnya Yesus itu diberitakan Yesus itu anak dewa. Itu baru betul. Kenapa larinya ke anak Allah? Nah, terus yang kedua, kitab Anda itu bukan Alkitab. Harusnya Bible. Bible itu apa? Buku. Harusnya buku Kristen atau buku Paulus atau apalah artinya. Jangan bawa-bawa nama Alkitab. Karena kalau tidak ingin berdiskusi, rahasianya cuma satu. Tanggalkan semua istilah-istilah Islam di dalam kitab Kristen. Maka tidak ada diskusi lagi. Anda akan bernyanyi, kami adalah penyembah anak-anak dewa. Kami menuhankan anak Theos, yaitu Yesus Kristus. Apa hubungannya dengan kami? Nggak ada. Tapi selama ini kan jelas. Yesus adalah anak Allah. Kenapa anak Allah? Karena diambil kata Allah itu dari kata Allah. Allah itu diambil dari Al-Quran. Dimasukkan ke dalam Bible, disembunyikan identitas Allah itu dengan disebut Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Disembunyikan identitas Allah ini yang adalah Allah dengan disebut Allah. Itu penghinaan, itu penghujatan terhadap umat Islam. Kalau Anda mengatakan damai-damai saja, itu karena umat Islam itu rahmatan lil alamin. Coba mau enggak kami umat Islam mengambil istilah Yesus, kami masukkan ke dalam Al-Quran. Setiap Al-Quran menyebut sapi, maka sapi itu kami ganti dengan sebutan Yesus. Lalu kemudian berjalanlah Nabi Musa bertanya kepada kaumnya, binatang apa yang hendak Tuhanmu perintahkan kepada kami? Binatang Yesus. Warnanya apa? Bulu warnanya warna apa? Warna kuning. Jantan atau betina Yesusnya? Jantan. Nah, kira-kira terpukul enggak, tersakiti enggak umat Kristen tuh? Hanya orang gila yang tidak tersakiti. Nah, tapi umat Islam berdalih. Ya, menggunakan nama Yesus pertama kan bukan ente. Lagian di asalnya kan bukan Yesus, tapi Yosua. Ayo. Kalau di kami mengatakan Yesus itu sama dengan sapi, kalian mau apa? Itu kitab kami. Nah, sekarang sama. Kalian menggunakan kata Allah, lantas berdalih, ya Allah bagi kami itu adalah gelar, bukan nama pribadi. Nah, itulah yang biasa saya sebut nenekmu kiper. Kenapa damai menurut saudara? Ya karena umat Islam itu sabar. Umat Islam sayang, cinta kepada kalian. Coba kalian yang mengalami hal yang kami rasakan. Seperti tadi. Kira-kira Kristen diam-diam nggak ketika kami katakan sapi namanya Yesus? Diam nggak Kristen itu? Tiba-tiba. Kami menyebut nama kafir aja kalian kepanasan kok. Apalagi menyebut nama sapi. Di dalam hadis ceritakan, ada beberapa Yesus yang disembeli pada Idul Kurban. Mampus. Mau enggak kalian terima itu? Pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Tuhan. Siapa yang dimaksud Tuhan lahir? Anak Allah katanya, anak Allah. Alamak, sabar sekali umat Islam ini. Yang mati lagi dibunuh, ditombak itu anak Allah katanya. La khala wala quwata illa. Padahal Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakkan, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kata Allah diambil dan dikatakan beranak dalam Al-Quran, di dalam Bible. Tega kali kalian itu. Tega. Anda kalian yang mayoritas, apakah Indonesia akan aman? Itu dulu. Kalau kalian mayoritas, apakah aman Indonesia ini? Saya kira itu pertanyaan saya, karena di sini hujan, ya hujan, kayaknya alam berduka nih ya, disebabkan karena banyak manusia yang menyembah kepada sesamanya manusia. Silakan diambil alih sahabat-sahabat yang lain. Silakan Pak Tina ditanggapi dulu. Pak Tina, itulah alasannya, itulah sebabnya, ya kami harus meluruskan Bang. Ya.
Dan itu pun kita bahas kalau ada Kristen di sini. Kalau nggak ada Kristen yang naik, ya enggak, kita nggak boleh menolak. Ya. Tapi sekali-kali atau ya memang kontinu sih kita harus kritik LAI itu. Yang berbungkus Islam, ya isinya bukan ajaran Islam, tapi terbungkus Islam, bahkan menista, yang mempergunakan istilah anak Allah itu. Padahal di dalam Islam itu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Malah mereka meminjam kata Allah, ya anak Allah lagi kan. Ini kan memicu umat Islam untuk meluruskan. Untung kita masih pakai beradab. Untung kita menyampaikan secara baik-baik. Coba kalau kita tidak bisa menahan emosi kita. Justru Anda harus bersyukur umat Islam sudah dinista tapi masih sabar gitu. Nah, mestinya orang kayak gini kan orang mestinya introspeksi diri dong. Introspeksi diri LAI ini. Kenapa masuk di Indonesia itu ya tidak sebagaimana ciri khasnya, jati dirinya gitu loh. Kita tahu orang Kristen tuh punya jati diri tersendiri. Ya, Alkitab digantilah Bible. Sebagaimana sumber aslinya kan Bible, Biblika atau Biblos. Anak Theos, Apostolos. Kan asik tuh bang, kelihatan sekali, oh ini Kristen gitu. Tapi kok terbungkus Islam sih ya? Gitu loh bang. Kok ada serigala berbulu domba? Di luarnya kelihatan domba, dalamnya serigala, buas. Nah, ini yang harus diluruskan bang, kami umat Islam nggak boleh diem. Apalagi sekarang terbentuk apologi Islam di Indonesia. Sudah merambah ke seluruh provinsi di Republik yang kita cintai bersama. Itu bang. Silakan Bang Tina, tanggapi bang. Mana nih host, dia kok nggak menjawab host? Dipanggil dong. Bang Tina. Halo. Halo. Nah, Bible dengan Alkitab berbeda, namun isinya sama. Bible itu adalah buku orang Batak. Sedang Alkitab sudah menyeluruh. Kenapa sampai Bible duluan itu? Apa memang Bible duluan? Isinya sama semua. Kenapa mesti Bible? Bibel. Sudah bang. Biarkan dulu dia bicara. Jadi saya rasa kalau masalah untuk menghormati, memang itu kita harus saling menghormati agama yang ada di Indonesia. Tidak ada saling menjelek-jelekkan. Ini kita tonton YouTube, asik dibahas itu Alkitab, Bible, Alkitab, Bible. Itu yang kita tidak. Ya gimana dibahas. Ada lagi yang bilang, aduh kita bingung lah Pak, bingung. Oke Pak. Jadi Pak Tina tadi ini nggak mendengarkan jawaban Bang Juma. Itu bahasa Indonesia loh, gini loh Bang. Iya. Ya, buku yang Anda pegang sekarang ini, ya Bang ya, yang Anda katakan buku suci, itu dibawa oleh Belanda. Dibawa oleh Belanda itu bukan sampulnya Alkitab, tapi sampulnya yang dibawa Belanda itu Bible atau Biblos, begitu ya. Nah, setelah sampai di Indonesia, kok berubah nama menjadi Alkitab? Sedangkan Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Alkitab itu artinya adalah sebuah buku suci, Al-Quran. Sedangkan Bible itu kumpulan buku-buku. Nah, kenapa bisa berubah nama? Memakai nama lain Al-Quran. Itu loh. Nah, yang cari gara-gara di sini siapa, Bang? Tidak, yang mencari gara-gara. Nah, kenapa bisa diganti namanya menjadi Alkitab? Kenapa bukan Bible aja?
Kalau masalah Bible itu kan masih tetap ada Bible. Ya itu Alkitab sekarang jadi lembaga pula lagi, lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau di Sumatera Utara umumnya masih pakai Bible. Ya silakan saja, tapi nggak semua Sumatera Utara itu bukan Indonesia saja di sana. Ini menyebar ke seluruh provinsi, Bang. Ya udah, kami masih pakai Bible di Sumatera Utara, tidak ada Alkitab. Ya baguslah, Bang. Di sana juga nggak ada kata Allah ya, debata ya. Di situ ada, di situ tidak Allah. Oh ya nggak bisa, Bang. Allah itu apa? Sang pencipta. Loh, kok berubah nama, Bang? Sang pencipta Allah. Kalau di Alkitab itu, di Bible itu bisa dibilang Yahuwah. Ya kenapa Anda mempergunakan kata Allah, Bang? Di mana dasar hukumnya? Di Alkitab itu, di Bible itu sudah ada. Nggak ada di original teksnya kata Allah itu, nggak ada, Bang. Nggak ada. Tak bayarin kalau ada, Bang. Kan bahasa Bible, kan original teks Bible, dengerin dulu, Bang. Kan original teks Bible Anda itu kan, original teks Bible Anda kan Yunani, Bang, bukan Arab. Sedangkan di Bible itu ada Allah menciptakan langit dan bumi. Itu terjemahan. Itu terjemahan yang keliru. Nggak ada kata Allah di Bible, Bang. Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan di Beresit bara Elohim itu, Bang. Elohim yang menciptakan, bukan Allah, Bang. Jadi kalau di Bible masih Allah menciptakan langit dan bumi. Ya berarti Anda ke Islam-Islaman namanya itu, Bang, mempergunakan sembahan umat Islam. Kenapa nggak memakai Tuhan Anda aja, Yesus? Kenapa ini Kristen ini gengsi mempergunakan nama Yesus? Kenapa diganti menjadi Allah gitu lah? Kenapa gengsi pakai nama Yesus? Begini. Kalau pertama penciptaan adalah Allah. Nah, itu berarti Anda Islam kalau begitu, Bang. Anda Muslim. Sesudah dosa, sesudah banyak dosa, terjadi air bah, berdosa lagi. Makanya Allah utuskan anaknya Yesus Kristus. Oh enggak, ini yang keliru nih. Sudah mempergunakan kata Allah, Anda mengatakan Allah punya anak. Nah ini nggak benar, Bang. Karena Bapak itu bisa menjadi apa? Karena sebelum pun itu, sebelum ada penciptaan, dia sudah ada. Sebelum langit dan tanah semua diciptakan, dia sudah ada. Bang Tina, Tuhan Anda siapa? Bang Tina, Tuhan Anda siapa sih? Tuhan Anda siapa? Kalau Tuhan Yesus. Yang menciptakan alam semesta siapa? Bapak. Dia berarti itu. Bukan Yesus. Bukan Bapak. Tuhan Anda Yesus yang menciptakan Bapak. Dia itu sebenarnya itu Bapak Tuhan. Enggak, yang anda sembah itu Bapak atau Yesus? Jelas kalau dalam penciptaan adalah Bapak. Berarti Yesus tidak menciptakan. Yesus tidak ada penciptaan. Berarti Yesus itu ciptaan. Dia anak. Ya Tuhan Anda yang mana, Bapak atau anak? Ya terang Bapak. Oh berarti Yesus bukan Tuhan. Ya kalau di dunia dia kita Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Ya kalau masalah itu Bapak, Anak, Roh Kudus. Iya, Pak, tiga Tuhan. Tapi namun satu pekerjaan. Enggak, Tuhan ada tiga atau satu? Satu tetap. Siapa itu? Dia yang menjadi Bapak, dia yang menjadi Anak. Naik ke surga. Dia jadi Roh Kudus. Bang, kalau Tuhan ada satu siapa? Itulah Bapak. Nah, ya berarti Yesus bukan Tuhan. Tetap juga Tuhan dia, karena dia sudah datang ke dunia menjelajah di manusia. Oh berarti Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tiga Tuhan gitu. Dianya itu. Dia juga. Tritunggal. Berarti tiga. Tiga pekerjaan namun satu. Jadi Bapak sama Yesus sama? Sama. Yakin? Yakin. Yesus punya kepala, Bapak punya kepala nggak? Sama. Oke. Yesus pernah disunat, Bapak pernah disunat?
Oh, masalah sunat, masalah makanan, itu kalau masalah sunat, oke, perintah. Enggak, Tapi- bukan itu. Anda mengatakan kami tadi, juga umat Kristen, Bang, ada yang disunat. Anda tadi mengatakan Bapak sama Yesus sama. Ya. Ya, sama Tapi kami artinya. sama Kristen pun ada yang disunat, ada yang puasa. Enggak, saya enggak bahas itu, Bang. Anda tadi jadi- mengatakan Bapak dan Yesus sama, betul? Ya, betul. Oke. Anaknya Maria yang mana? Bapak atau Yesus? Itulah Yesus yang menjelma menjadi manusia. Jadi anak Maria bukan Bapak.